Terus kalau ada tawaran lagi ke luar negeri, mau? Atau kapok? Mau. Saya kenapa enggak gitu loh. Saya selalu ingin mencoba hal-hal yang baru kan. Sebenarnya saya kan pulang kemarin kan tidak puas apa yang saya dapatkan selama di luar negeri. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Rasatnan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rasatnan. Kali ini bareng sama Cak Bagus yang udah lama gak ketemu. Gus, apa kabar? Baik. Iya, Bagus sekarang di Barito ya. Gus, boleh cerita dikit dulu dong pengalaman yang di luar negeri dulu deh. Kita aja yang di Barito dulu. Yang di luar negeri itu waktu itu FC Utrecht, kamu kan nggak banyak dapat menit bermain ya Gus ya waktu itu. Itu gimana sih ceritanya? Kesulitannya seperti apa sebenarnya yang kamu hadapi di sana? Sebenarnya adaptasi segala macam sih aman-aman aja ya. Mungkin memang momen yang kadang kan pemain bola nggak jauh-jauh dari kata cedera. Terus kayak berusaha untuk pemulihan segala macam. Ketika udah feeling enak, terus kenal lagi ya. Saya juga bingung ya, akhirnya juga ada beberapa kali dapat kesempatan bermain di Young FC Utrechtnya dan ya pasti kan banyak sedikit banyak pasti banyak ilmu yang saya dapat di sana selama saya di sana. Apa yang berbeda yang kamu dapat selama di sana? Ya cara berpikir untuk bermain bola, karena bermain bola tidak semuanya soal pakai kaki dan segala macam, kita harus menggunakan otak kita. Waktu itu sama mantan pelatih PSN kan, Coach Dariha kan? Apa pesan yang paling mungkin kamu ingat dari dia? Dia selalu bicara sih apa yang saya juga selalu tanya kepada beliau kalau misalnya apa yang saya harus tinggalkan ketika saya berada di setelah latihan atau pas habis pertandingan. Tapi ya mungkin saya salah satu dari kesayangannya dia lah, karena kita selalu ngobrol gitu sih. Dia selalu pesan kalau misalnya tetap jadi kamu dan yang penting tetap kerja keras, pasti kesempatan itu akan datang. Oke. Berarti nggak sempat ngechat di ini ya, di tim senior ya? Dapat menit bermain? Belum ya? Kalau di Young Putranya ya dapat, iya, tapi kalau misalnya di senior enggak. Oke. Pindah ke Yunani, apa waktu itu yang membuat pindah ke Yunani? Karena mungkin ada maksudnya trial ya, saya kesana trial untuk mencoba dalam artian kan ya, yang penting saya melakukan yang terbaik aja. Lolos atau enggaknya kan nanti sudah ada yang memutuskan, yaitu pelatih dan direktur tekniknya mereka mungkin. Terus akhirnya saya trial seminggu ketika itu. Habis itu saya trial, saya balik ke Belanda, pulang Indonesia, saya nunggu kabar dan ya saya waktu itu berkomitmen untuk tetap stay di Eropa. Saya bilang ke agen saya kalau misal saya mau tetap stay di Eropa. Terus ya akhirnya pas mungkin beberapa minggu setelah itu saya dapat kabar dari Yunani kalau misalnya tim ini mau kamu. Tapi katanya saya dengar kan, saya juga sempat chattingan juga sama pemain Yunani itu. Katanya pelatih yang saya waktu itu trial katanya mau keluar. Cuman waktu itu saya masih simpang siur juga. Terus pas kesana beliau ada di sana beberapa pekan, habis itu dia cabut kan keluar. Jadi ya memang perjalanan. Berarti pelatih yang nangani kamu itu sebenarnya memang yang bukan pengen kamu ya waktu itu ya, yang di Yunani ya? Yang awal trial iya betul. Iya, habis itu ketika yang saya kesana saya sempat dilatih dia, terus ganti. Selama saya di Yunani di Asteras itu 4 kali ganti pelatih. 4 kali ganti pelatih? Selama 1 season. Lebih susah mana, Yunani atau Belanda? Kalau kamu melihat ininya? Lebih susah Belanda, maksudnya main bola pintar Belanda. Cuman kalau misalnya Yunani kan kamu masih bisa bersaing harusnya ya? Harusnya masih bisa bersaing, karena saya merasa kayak ya masih bisa, kenapa saya tidak ada kesempatan selalu gitu. Oh, kamu sempat mempertanyakan ke pelatih? Enggak sih. Enggak ya? Menunggu aja ya? Menunggu karena selalu ketika saya selalu gonta-ganti pelatih juga kan. Akhirnya cabut lah ya. Kenapa akhirnya memilih Barito dan balik lagi ke Indonesia? Karena saya mau jadi pemain bola yang merasa maksudnya jadi seperti pemain pada umumnya lah, yang berkompetisi, yang
apa namanya, setiap minggu ada kompetisi itu. Saya mau merasakan itu karena selama saya di Yunani atau di Belanda kan saya selalu latihan mungkin sparring ya, tapi saya tidak menemukan jam menit bermain karena sangat berpengaruh kan buat saya, buat kepercayaan diri saya dan segala macam itu sih. Nah, agak susah waktu itu kamu untuk mendapatkan tempat di tim utama juga kan di Barito. Iya. Nah, waktu itu gimana prosesnya kamu sendiri untuk bisa meyakinkan mengembalikan kepercayaan diri lagi? Terus? Saya selalu berterima kasih pada Coach RD dan manajemen Barito selalu. Mungkin mereka yang sangat percaya saya, sangat percaya. Saya juga berhutang budi mungkin ya, karena ketika saya balik ke Indonesia terus mereka ya udah nggak yang ribet atau dan segala macam, oke, langsung kayak gini aja, gampang aja gitu ya, gampang aja terus Pak RD sangat membantu saya dari hari pertama saya datang ke TC, ke pre-season itu sampai sekarang selalu ngasih apa namanya saran dan apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus biar kamu lebih baik dan segala macam itu sangat membantu saya lah selama saya di Barito ini. Di tengah banyaknya gempuran pemain asing lagi, termasuk Barito kan ada striker asing juga ya. Menghadapi persaingan seperti itu gimana, Bagus? Menurut saya selama masih sehat, saingannya saya tidak ada masalah. Yang penting sekarang kan apapun buat tim, kalau tim apa namanya, siapapun pasti yang dipilih sama Coach RD kan masih yang siap untuk bermain kan. Jadi saya mau main pertama atau main kedua saya selalu siap, ataupun sampai tidak dimain saya selalu siap aja. Target sendiri kamu sebenarnya seperti apa bersama Barito musim ini? Sebenarnya saya nggak muluk-muluk target musim ini. Saya hanya butuh menit bermain untuk mengembalikan fisik saya, untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri saya dan apa namanya, ritmenya, jiwa kompetitifnya dan segala macam. Itu yang saya butuhkan, itu yang saya targetkan pada musim ini. Dan selama mungkin 22 pertandingan saya mungkin cukup dapat menit bermain yang saya inginkan gitu sih. Nah, sekarang ke timnas nih Gus, udah lama ya Gus, terakhir tuh U20 ya Gus? U23 ya, waktu yang buat apa? Kualifikasi Piala Asia yang lawan Australia itu ya. Oh iya, yang lawan Australia yang kita nggak lolos ya? Yang nggak lolos ya. Oke, terus yang kemarin nggak dipanggil, yang ini Piala Asia U23 buat tahun 2024 itu, yang main di Solo? Enggak ya, nggak dipanggil ya, nggak dapet ya. Itu kan karena menit bermain belum dilihat lah ya. Nah, kalau Bagus sendiri gimana targetnya di timnas? Yang penting saya ngelakuin yang terbaik aja di klub. Pasti kan kalau misalnya saya ngelakuin baik di klub, pasti mungkin kesempatan di timnas itu selalu ada kan. Terus ada bonus ya. Pastinya saya juga sebagai pemain, siapa yang nggak mau lagi kembali ke timnas dan ya mungkin sudah lama juga kan itu. Ya mungkin target selanjutnya, tapi yang target untuk season ini bermain sebanyak mungkin dan mengembalikan fisik, kepercayaan diri dan segala macam itu. Bagus nggak timnas sekarang seperti apa sih? Banyak naturalisasinya juga, terus ya itu persaingannya seperti apa gitu? Ya kalau misal ya itu kan bukan itu saya, maksudnya yang penting buat yang terbaik buat negara, apa boleh buat ya itu kan biar atasan aja dengan pelatih. Tapi timnas sekarang optimis gak bisa berbicara banyak di Piala Asia, Gus? Ya apapun itu kan saya pasti mendukung ya sebagai warga Indonesia pada umumnya. Saya juga support timnas Indonesia, jadi ya saya mendoakan yang terbaik di Piala Asia nanti Januari. Apalagi lawan-lawannya yang Jepang dan Vietnam. Irak, Vietnam ya. Pasti kan ada, apalagi ada tes jangka panjang ini juga. Betul. Kan. Terus kan pasti disiapkan yang sebaik-baiknya, apalagi pemain-pemain dari luar datang semua. Jadi ya pastinya mereka juga mungkin mereka setelah sekian lama ya Indonesia tidak berada di Piala Asia. Terakhir 2007 Om Budi. Makanya itu. Makanya kan pastinya banyak pemain yang menantikan kejuaraan ini ya, tampil di Piala Asia ini. Jadi ya pasti saya yakin lah setiap pemain pasti ingin memberikan yang terbaik. Betul. Gus, kalau ada tawaran lagi ke luar negeri mau? Atau kapok? Mau. Saya kenapa enggak gitu loh. Saya selalu ingin mencoba hal-hal yang baru kan. Sebenarnya saya kan pulang kemarin kan tidak puas apa yang saya dapatkan selama di luar negeri. Gus, kalau ada tawaran lagi ke luar negeri mau?
atau kapok? Mau. Saya kenapa enggak gitu loh. Saya selalu ingin mencoba hal-hal yang baru kan. Sebenarnya saya kan pulang kemarin kan tidak puas apa yang saya dapatkan selama di luar negeri. Tapi maksudnya ya kita lihat ke depan aja bagaimana kan, maksudnya saya juga mau tidak menutup kemungkinan juga kan saya bakalan bermain di mana aja. Tapi selama saya masih ada kontrak di Barito ya saya akan kayaknya saya berusaha semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik. Iya. Tapi sewaktu itu memang langsung ke Barito ya? Barito semua Barito tujuan kan. Langsung tujuan utamanya Barito, balik ke sini ya? Waktu itu kan juga sebelum berangkat ke Belanda saya juga udah bilang sama Pak Hasil kalau misal kalau saya pulang ke Indonesia saya bakalan balik lagi ke Barito gitu. Tepatin janji itu juga lah ya. Iya. Oke. Dan juga dia udah sama Bagas juga. Sekarang Iya. satu tim sama Bagas. Jadi rohnya jadi satu. Rohnya udah jadi satu lagi ya. Tapi sebenarnya ada lagi nggak sih tawaran? Keluar negeri ya? Maksudnya? Oh, keluar negeri. Kemarin sempat mau ke Liga 2-nya Yunani juga sih. Liga 2 Yunani? Iya, cuman kan ya banyak cerita sama pemain-pemain yang ada di tim gitu loh. Kalau misalnya Liga Yunaninya bagaimana? Liga 2 Yunaninya bagaimana? Terus ya ada banyak problem lah, maksudnya yang mungkinnya kita nggak tahu juga ke depan gimana. Jadi ya mudah-mudahan aja ini lagi ya. Yang penting di sini bisa membuktikan dulu kan. makanya itu. Iya, bener sih. Thank you Gus. Siap. Sukses terus ya. Makasih. Sehat terus ya. Thank you teman-teman, itu dari wawancara dengan Bagus Kavi. Mudah-mudahan Tole 1 ini bisa ke timnas lagi. Oke, sampai jumpa lagi.